Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuhul munuh wa salahil qalbi wal jasadur ruh wa taubatin nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan di channel YouTube Malang Raya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas fan ilmu usul fikhi, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas wadi atau pencetus pertama kali ilmu usul fikhi, dan setelahnya kita juga sudah membahas tentang istimdad atau dari mana ilmu usul fikhi itu diambil. Kemudian kita masuk dari mabda' tasi dan juga diakhiri dengan mabda' asyir, ya. Itu adalah salah satu pilar-pilar hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita memasuki dari ilmu usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syarhul Mahalli dari Imam Syarhul Waraqat Imam Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Ila angkat al-mabda' tasi, ya. Hukum syari' fil istighal bi usulil fikhi. Ya, hukum bagi orang yang ingin mempelajari dari ilmu usul fikih. Di sini disebutkan bahwa huwa fardu ainin. Itu adalah fardu ain yang diharuskan bagi siapa? Bagi orang-orang yang langsung. Ya, jadi mereka itu adalah sekelompok ulama-ulama yang mengambil suatu hukum, ya, mengambil dari suatu hukum. Jadi tidaklah diperbolehkan bagi seorang itu mengambil atau menentukan suatu hukum kecuali dia harus mengerti akan ilmu usul fikih. Karena apa? Orang kalau misalkan mengambil suatu ilmu tanpa usul fikih, maka sungguhnya dia itu tidak akan mendapatkan seperti halnya yang sudah diinginkan di dalam syariat. Karena apa? Para ulama seperti Al-Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama lain yang mencetuskan dari ilmu usul fikih itu adalah memberikan akan wasilah, memberikan sarana agar setiap orang yang ingin menentukan akan suatu hukum itu mengerti, ya, ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya. Jadi tidak menentukan suatu hukum bukan karena hawanya, bukan hawa nafsunya, akan tapi karena dasaran agama yang sudah ditentukan. Jadi di sini kapan dikatakan bahwa mempelajari ilmu usul fikih itu wajib atau fardu ain, itu adalah bagi orang-orang yang mereka ini langsung, ya, misalnya jadi orang-orang yang mengambil daripada ahkam, yang menentukan akan suatu hukum, ya, kayak misalkan mufti, ataukah orang-orang yang mengambil akan suatu hal yang baru. Otomatis di setiap zaman itu ada suatu hukum yang baru yang mungkin masih belum dijelaskan oleh al-fuqaha al-mutaqaddimin, ya. Dan ada juga kayak misalkan masail-masail mu'asharah, yang mana dari masail-masail mu'asharah tersebut, ya, bisa dikembalikan atau bisa dikiaskan kepada ilmu-ilmu al-mutaqaddimin atau hukum-hukum yang sudah ada, ya. Kalaupun itu tidak ada, maka mereka juga harus memperhatikan atau melihat atau menguasai dari ilmu usul fikih. Karena apa? Dari ilmu usul fikih tersebut la yutawassalu ilaiha illa bihi, ya. Jadi tidak bisa menentukan akan suatu hukum kecuali dengan ilmu usul fikih. Ya, di sini disebutkan bahwa setiap hal yang berkenaan dengan orang-orang yang mengistimbatul ahkam, mengambil suatu hukum, maka diharuskan bagi dia untuk mempelajari dari ilmu usul fikih. Kemudian itulah orang yang disibukkan dengan istimbatul ahkam. Berbeda dengan kalau misalnya orang-orang yang ghairul mubashir, ya, tidak mengambil daripada hukum, ya, adalah fardu kifayah. Misalkan ada suatu tempat, suatu kaum atau suatu desa yang mana desa tersebut ada suatu masalah, misalkan, ya, yang mana hal tersebut atau hukum tersebut masih belum dibahas, ya. Di situ harus ada orang yang alim, harus ada orang yang mengerti akan suatu agama dan juga ahli dalam ilmu usul fikih. Jadi dikatakan ini adalah fardu kifayah atau fardu atau diwajibkan bagi salah seorang yang mana menggugurkan dari orang-orang yang lain, ya. Oleh karena itu di sini dikhususkan bagi orang-orang yang misalkan ahlu istimbatul ahkam atau ahlu
ahlu syura misalkan atau ahlu yang ifta, ya, diharuskan bagi mereka itu adalah mengerti dari ilmu usul fikih. Tapi di sini fardu kifayah, ya, bagi orang-orang siapa? Bagi mungkin di setiap tempat, ya, misalkan kita katakan bukan di desa, atau lebih besar lagi adalah misalkan di setiap kota. Setiap kota itu ada orang yang alim, ya, seandainya ya dia itu nggak bisa mendapatkan suatu hukum dari tempat yang lain, misalkan untuk di kota yang lain, maka diharuskan dari tempat tersebut untuk belajar, ya. Ada orang yang faham atau orang yang faham dari ilmu usul fikih. Jadi tidak semena-mena setiap orang yang mengatakan bahwa oh hukum baru ini hukumnya seperti ini, diperbolehkan atau enggak. Jadi tidak supaya orang itu ketika menentukan akan suatu hukum tidak langsung, ya, tidak langsung dengan keinginannya, akan tapi berdasarkan dengan dasar-dasaran, berdasarkan dengan had-had yang sudah ditentukan oleh ilmu usul fikih. Karena apa? Ilmu usul fikih sebenarnya sendiri itu adalah membahas dari dasaran-dasaran, bukan tentang fikihnya, akan tapi tentang gawaid-gawaidnya, kemudian tentang batasan-batasan dari mana orang itu bisa mengambil, oh kalau misalkan al-amru, ya, lil wujub misalkan, ya, apakah perintah itu menunjukkan suatu hal yang diwajibkan, ya, ataukah an-nahyu itu adalah apa namanya, kalau misalkan ada nahyu, apakah itu diharuskan untuk ditinggalkan, ya, apakah hukumnya ila wasal ila martabat tahrim, ya, ataukah faqat lil karahah. Jadi ada gawaid-gawaid, ya. Dengan hal seperti itu orang bisa apa namanya menentukan akan suatu hukum berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian di sini mu'allif mengatakan sesungguhnya mendapatkan atau mempelajari ilmu ini adalah fard, ya, fardu, ya. Kenapa dikatakan fardu, ya? Wa dalilu alaihi anna ma'rifata hukmillahi ta'ala fil waqa'i an-nazilah bil mukallafin wajibah wala tariqa ila tahsiliha illa bihadzal ilm. Ya, dikatakan kayak seperti tadi bahwa dalilnya bahwa ma'rifat untuk mengetahui dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala di pada zaman sekarang, ya, yang ada sangkut pautnya dengan mukallaf itu wajib, ya. Dan tidak ada cara untuk mendapatkan atau mengerti akan ma'rifah atau mengerti akan hukum tersebut kecuali dengan ilmu ini, ya. Kemudian wala yata'addal wajibul mutlaq illa bihi wa kana maqduran al-mukallaf fa huwa wajib. Kalau misalkan bagi orang-orang yang mampu untuk mempelajari ilmu ini, maka diharuskan bagi dia untuk mempelajari ilmu tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma qulna inna ma'rifata hukmillahi ta'ala wajibah lil ijma'. Jadi kenapa beliau mengatakan ini diharuskan, ya, atau diwajibkan? Karena ini al-ijma', ya. Menurut ijma' sesungguhnya orang yang mukallaf itu ghairu mukhayyar bainan nafyi wal itsbat fil waqa'i nazilah. Jadi orang itu nggak bisa seenaknya memilih, oh ini diperbolehkan, oh ini nggak diperbolehkan, nggak bisa seenaknya. Akan tapi syariat yang menentukan, ya. Seandainya kalau misalkan suatu hukum itu ditentukan oleh keinginannya mereka, ya, otomatis agama ini juga akan bisa berdiri, ya. Jadi batasan-batasan tersebut ada hal-hal yang mana tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati. Oleh karena itu sesuatu hal hukum syariat, ya, diharuskan bagi mereka atau bagi orang-orang yang memberikan akan fatwa atau memberikan akan suatu hukum, dia harus mengerti dari hukum yang berdasarkan dengan ilmu ini. Dikatakan bahwa bal lillahi ta'ala fi kulli waqi'atin aw fi aktsaril waqa'i ahkamun muayyanatun alal mukallaf. Jadi banyak ahkam-ahkam, banyak hukum-hukum pada kejadian atau pada keadaan sekarang ini, hukum-hukum yang udah ditentukan atau hukum-hukum yang memiliki makna, ya. Walaupun kalau misalkan suatu hal tentang masalah fikih itu adalah amrul ijtihadi, suatu perkara yang ijtihad dari seorang ulama, akan tetapi tidaklah bagi setiap orang itu apa namanya seenaknya, ya, mengatakan oh ini diperbolehkan dengan alasan apa, hum rijal wa nahnu rijal, ya. Bukan seperti itu, ya. Kalau misalkan bahasanya mereka itu siapa dan kalian itu siapa, kan kayak gitu kan, ya. Mereka yang faham dengan ilmu bahasa Arab, memahami daripada ilmu alat, memahami dari mantik, kemudian usul dan sebagainya, ya. Akan tapi ada beberapa orang yang mungkin hanya mengatakan oh saya itu udah kita katakan dosen lah, atau dia udah paham akan suatu ilmu, misalkan, ya, udah memiliki martabat dari studinya yang tinggi, ya. Akan tapi dia nggak memahami, ya, itu nggak bisa, ya. Menurut saya seperti ini atau itu nggak bisa, ya. Karena apa? Syariat itu berdasarkan akan suatu gawaid,
suatu hukum yang harus didasari. Jadi nggak seenaknya. Kemudian dikatakan di sini wa inna ma qulna innahu la tariqa ila ma'rifati hukmillahi ta'ala illa bihadzal ilmi li'anna al-mukallaf imma an yakuna 'amiyan aw la yakuna 'amiyan. Fa in kana 'amiyan fa farduhu su'al. Jadi kalau misalnya orang-orang ya disebutkan di sini setiap tidak ada jalan untuk mengerti akan suatu hukum yang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu ini. Kenapa? Karena mukallaf itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya ami atau orang yang enggak mengerti atau orang yang awam atau orang yang alim. Dan fa in kana amiyan, kalau misalkan orang yang ami tersebut, maka diharuskan bagi mereka itu untuk bertanya liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanya, kewajiban bagi mereka itu tanya bagi orang-orang yang faham ya, atau orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut ya. Kemudian kalau misalkan orang ami itu tanya sama-sama ami, ya lazimahud dauru tasalsul. Jadi muter aja di situ ya. Jadi harus mencari orang yang ahli di dalam ilmu tersebut ya. Kemudian itu adalah mabda' tasi atau hukum syari atau kesimpulan dari hukum atau bagaimana hukum orang mencari ilmu tersebut atau belajar ilmu ini ya. Ada kalanya fardu ain atau fardu kifayah ya. Karena apa? Agar orang itu mengerti akan suatu hukum dengan alasannya, dengan dasarnya, bukan mengatakan ini halal atau haram tanpa ada alasan. Kemudian yang terakhir adalah masail usul fikih. Jadi pembahasan tentang usul fikih itu membahas tentang apa? Dikatakan matalibuhu al-juz'iyah allati yutlabu itsbatuha fihi ya. Itu adalah suatu masail-masail yang bersangkutan dengan fikih ya, yang mana hal tersebut itu mengharuskan bagi mereka untuk mengitsbatkan ya. Seperti halnya anna mutlaqul amri wujub hakikatan ya. Sesungguhnya mutlaqul amr ya, perintah secara mutlak itu menunjukkan akan hal yang diwajibkan ya. Kecuali ketika di situ ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak menunjukkan hal yang diwajibkan. Wa mutlaqun nahyi litahrim. Dan kalau misalkan dilarang secara mutlak itu berarti litahrim, kecuali illa yarida alaihi dalil yadullu ala khilafih ya. Kalau misalkan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak menunjukkan litahrim ya. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari mabadi asyarah ya, yang mana insyaallah dengan mengerti dari mabda' hal tersebut kita bisa mengerti kenapa kita harus belajar dari ilmu usul fikih. Insyaallah pada pertemuan kalinya yang akan datang kita akan memasuki dari pembahasan dari Al-Waraqat, kitab Al-Waraqat, yang mana insyaallah dengan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk al-fakir sendiri dan juga al-musyahidin fi khairatul afiyah. Hada minni wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.